Cara sholat tarawih hanya 4 rakaat saja, tetapi pahalanya lebih besar, lebih banyak, dan lebih baik daripada 1000 rakaat. Coba dibayangkan, sholat tarawih hanya 20 rakaat saja, biasanya kita ngenyang, menawar-nawar menjadi 8 rakaat. Nah, ini ada sholat tarawih hanya 4 rakaat saja, tetapi pahalanya bisa lebih banyak, lebih besar, dan lebih baik daripada sholat tarawih yang sebanyak 1000 rakaat. Coba bayangkan, ini kan sungguh luar biasa. Ada caranya, ada caranya. Sama-sama niat karena Allah. Sholat tarawihnya niat karena Allah. Kemudian ada lagi satu cara niat karena Allah. Kalau niatnya bukan karena Allah, ya semuanya tertolak nih. Jadi niatnya harus benar-benar karena Allah. Sholat tarawihnya hanya 4 rakaat, tetapi niatnya benar karena Allah. Kemudian dilanjutkan niat thalabul ilmi, mencari ilmu agama Islam. Karena mencari ilmu itu hukumnya wajib. Wajib itu lebih baik daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Yang namanya fardu atau wajib itu kalau dijalankan berpahala, jika ditinggalkan berdosa. Sedangkan kalau sunnah, semisal sholat tarawih ini kan hukumnya sunnah, jika dikerjakan berpahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Berbeda dengan meninggalkan kefarduan, meninggalkan kewajiban seperti thalabul ilmi. Menuntut ilmu itu hukumnya fardu, wajib. Jika ditinggalkan berdosa. Oleh sebab itulah mari kita mengerjakan ibadah ini menggunakan tuntunan ilmu. Jangan beribadah hanya menggunakan nafsu belaka, sehingga capek luar biasa tetapi ternyata pahalanya tidak begitu banyak. Berbeda dengan orang yang beribadah tetapi berdasarkan ilmu pengetahuan yang baik. Maka Masya Allah, 1 rakaatnya itu bisa melebihi pahala ibadahnya orang yang 1000 rakaat. An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala, berkata oleh beliau, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda kepadaku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Dzar Al-Ghifari, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, la an taghduwa fa ta'allama ayatan min kitabillahi khairun laka min an tusalliya mi'ata raka'atin. Sungguh sekiranya berpagi-pagi oleh engkau, maksudnya adalah bersegera, cepat-cepat aki-aki. Fata'allama ayatan, lalu belajar oleh engkau ayatan pada suatu ayat saja, min kitabillahi, daripada kitabnya Allah, khairun laka, yaitu lebih baik bagimu, min an tusalliya mi'ata raka'atin, daripada sekiranya engkau sholat sebanyak 100 rakaat. Coba bayangkan nih, mempelajari satu ayat saja loh ya, tapi dipelajari bukan hanya sekedar dibaca. Contoh misalnya kita membaca bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, kemudian dipelajari ba-nya ini huruf jar, mengejarkan ismi. Tetapi apakah faedahnya ba hanya sekedar huruf jar atau adakah faedah yang lainnya? Kenapa bismi ini hamzanya hilang, padahal aslinya ismi, bi ismi. Tetapi mengapa tatkala ada ba kok langsung bismi, tidak bi ismi, begitu? Mempelajari seperti ini lebih baik daripada sholat sebanyak 100 rakaat. Wala an taqtuwa fa ta'allama baban min al-'ilmi umila bihi aw lam yu'mal khairun min an tusalliya al-farqatin. Nah, ini ada satu lagi nih yang lebih dahsyat. Dan sungguh sekiranya berpagi-pagi oleh engkau, bersegera, cepat-cepat. Fa ta'allama baban, lalu belajar oleh engkau baban pada satu bab saja. Kalau tadi belajar satu ayat, ini belajar satu bab, berarti agak panjang nih satu bab. Minal ilmi, daripada ilmu pengetahuan, umila bihi, yang diamalkan dengan ilmu itu, aw lam yu'mal, ataupun yang belum diamalkan, pokoknya harus belajar saja. Mempelajari satu bab daripada ilmu pengetahuan, baik yang sudah diamalkan maupun yang tidak atau belum diamalkan. Khairun, yaitu lebih baik, min an tusalliya al-farqatin, daripada sekiranya sholat oleh engkau al-farqatin sebanyak 1000 rakaat. Coba bayangkan. Karena memang menuntut ilmu itu hukumnya wajib sekali lagi.
Kalau ditinggalkan berdosa. Sedangkan kita umat Islam zaman now ini rata-rata tidak mau menuntut ilmu setiap hari. Setiap hari sebenarnya berdosa. Berdosa, tetapi aneh merasa tidak berdosa. Ini kan lebih berbahaya. Sebenarnya berdosa setiap hari tetapi merasa tidak berdosa. Coba bayangkan. Al-Quranul Karim itu sebanyak 6.666 ayat lebih, ya kan, 6.000 nih. 6.600. Lalu berapakah ayat yang sudah kita pelajari dengan baik? Bukan hanya sekedar kita baca, tetapi kita pelajari, kita kupas hikmah yang ada dalam ayat tersebut. Kemudian ilmu Islam itu banyak sekali. Pertanyaannya, sudah berapakah bab yang sudah kita kuasai? Nah ini pertanyaan yang harus kita jawab. Sedangkan umat Islam di akhir zaman ini, Masya Allah, ya, ibadahnya ini ibadah tanpa ilmu. Ngebut, bahkan saling olok mengolok tentang rokaat raweh. Ada yang 8, ada yang 20, ya kan begitu. Saling olok mengolok karena mereka memang kurang ilmu pengetahuan. Padahal yang namanya sunnah ini di dalam bulan Ramadan tidak terbatas dengan jumlah bilangan rokaat. Boleh 2 rakaat silahkan. Wong kalau seandainya ditinggalkan juga nggak berdosa, ya kan? Orang tidak sholat tarawih akan berdosa? Tidak. Boleh dijalankan 4 rakaat? Boleh. Boleh 8 rakaat? Boleh. 20 rakaat? Boleh. 40 rakaat silahkan. 100 rakaat lebih baik. 1000 rakaat silahkan, begitu. Kecuali kalau memang sholatnya itu sudah ditentukan oleh syariat Islam. Contoh sholat fardu 5 waktu. Nah, kadang-kadang sholat fardu 5 waktu yang sudah ditentukan oleh syariat Islam ini tidak dipegangi dengan sebaik-baiknya, ya, disia-siakan. Tapi mengapa yang sunnah-sunnah dikejar-kejar? Coba bayangkan. Ini kan pikiran yang berbolak-balik. Sholat fardu 5 waktu yang setiap hari itu kadang-kadang sering diabaikan. Tetapi giliran sholat raweh, Masya Allah, rebutan. Nah, kira-kira ini niat dalam hatinya benar-benar ikhlas, murni karena Allah, ataukah memang sengaja tidak enak dengan tetangga, tidak enak dengan teman? Uang puasa-puasa kok nggak terawih, nanti diolok-olok begitu. Masya Allah, ini ibadah yang kualitasnya seperti apa begini nih? Rawahu Ibnu Majah, telah meriwayatkan pada hadis Ibnu Majah oleh Imam Ibnu Majah nomor hadis 218. Dan di dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, thalabul ilmi sa'atan khairun min qiyami lailatin. Thalabul ilmi sa'atan, mencari ilmu satu saat itu bisa 1 jam, bisa 1 detik, bisa 1 menit nih. Khairun, yaitu lebih baik, min qiyami lailatin, daripada qiyamul lail, mendirikan sholat malam semalam suntuk tapi sholatnya sunnah. Sedangkan mencari ilmu itu hukumnya wajib. Jadi setelah 2 rakaat sholat tarawih ditambah 2 rakaat lagi niat ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian niat thalabul ilmi zaman sekarang kan canggih. Kalau zaman dahulu, kalau Ramadan itu ngaji pasaran, ngaji puasaan itu harus mendatangi pondok-pondok pesantren, harus ke masjid-masjid, ke musola-musola. Niat thalabul ilmi, ngaji pasaran, ngaji puasaan. Sekarang ini bisa lewat online, bisa lewat YouTube, bisa lewat Facebook, bisa lewat mana saja yang online, tapi niatnya thalabul ilmi. Wa thalabul ilmi yauman khairun min siyami 3 ashhurin. Dan mencari ilmu yauman pada 1 hari saja, khairun, yaitu lebih baik, min siyami 3 ashhurin, daripada puasa sebanyak 3 bulan berturut-turut. Coba bayangkan nih, kita puasa 1 bulan aja rasanya lama, ya kan? Apalagi ini puasa 3 bulan berturut-turut. 3 bulan itu lama. Oleh sebab itu, ayo mari kita utamakan mencari ilmu. Rawahu Tailami, telah meriwayatkan pada hadis At-Tailami oleh Imam At-Tailami dalam kitab Musnadul Firdaus dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Demikianlah, semoga bisa kita laksanakan dan bermanfaat kepada kita fi dunya wa akhirah. Lebih kurangnya mohon maaf, wallahu taala a'lamu bishawab.